Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Matakusuma, NIM 4111421028. Dan rekan saya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai algoritma binary search. Apa itu binary search? Binary search adalah algoritma pencarian untuk data yang terurut. Pencarian dilakukan dengan cara menebak apakah data yang dicari berada di tengah-tengah data, kemudian membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di tengah. Bila data yang di tengah sama dengan data yang dicari, berarti data ditemukan. Namun, bila data yang di tengah lebih besar dari data yang dicari, maka dapat dipastikan bahwa data yang dicari kemungkinan berada di sebelah kiri dari data tengah, dan data di sebelah kanan data tengah dapat diabai. Upper bound dari bagian data kiri yang baru adalah indeks dari data tengah itu sendiri. Sebaliknya, bila data yang di tengah lebih kecil dari data yang dicari, maka dapat dipastikan bahwa data yang dicari kemungkinan besar berada di sebelah kanan dari data tengah. Lower bound dari data di sebelah kanan dari data tengah adalah indeks dari data tengah itu sendiri ditambah 1. Demikian seterusnya. Sebuah algoritma pencarian biner atau pemilihan biner adalah sebuah teknik untuk menemukan nilai tertentu dalam sebuah larik atau array linear dengan menghilangkan setengah data pada setiap langkah. Dipakai secara luas tetapi tidak secara eksklusif dalam ilmu komputer. Sebuah pencarian biner mencari nilai tengah atau median, melakukan sebuah pembandingan untuk menentukan apakah nilai yang dicari ada di sebelum atau sesudahnya. Kemudian mencari setengah sisanya dengan cara yang sama. Pada intinya, algoritma ini menggunakan prinsip divide and conquer, di mana sebuah masalah atau tujuan diselesaikan dengan cara mempartisi masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Algoritma ini membagi sebuah tabel menjadi 2 dan memproses satu bagian dari tabel itu saja. Algoritma ini bekerja dengan cara memilih rekod dengan indeks tengah dari tabel dan membandingkannya dengan rekod yang hendak dicari. Jika rekod tersebut lebih rendah atau lebih tinggi, maka tabel tersebut dibagi 2 dan bagian tabel yang bersesuaian akan diproses kembali secara rekursif. Penerapan terbanyak dari pencarian biner adalah untuk mencari sebuah nilai tertentu dalam sebuah list terurut. Jika dibayangkan, pencarian biner dapat dilihat sebagai sebuah permainan tebak-tebakan. Kita menebak sebuah bilangan atau nomor tempat. Dan dari daftar atau list nilai, pencarian diawali dengan memeriksa nilai yang ada pada posisi tengah list. Oleh karena nilai-nilainya terurut, kita mengetahui apakah nilai terletak sebelum atau sesudah nilai yang di tengah tersebut. Dan pencarian selanjutnya dilakukan terhadap setengah bagian dengan cara yang sama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah konsep langkah dari binary search. Nah, sebagai contoh, binary search adalah salah satunya adalah mencari bilangan 4 dari bilangan 1, 2, 3, sampai 7. Langkah-langkahnya adalah kita harus mencari titik tengah dari bilangan 1, 2, 3, sampai 7. Nah, nilai titik tengah dari bilangan 1, 2, 3, sampai 7 adalah 4. Maka nilai yang dicari bisa langsung ditemukan dan proses dihentikan. Nah, contoh selanjutnya adalah mencari bilangan 6 dari bilangan 1, 2, 3, sampai 7. Langkah pertama adalah mencari titik tengah dari bilangan yang tersedia, yaitu 1, 2, 3, sampai 7.
Nah, nilai titik tengahnya adalah 4. Dari nilai yang dicari 6, apakah sama atau kurang dari atau lebih dari nilai titik tengah. Karena nilai yang dicari adalah 6, maka nilai lebih dari titik tengah. Maka proses dilanjutkan ke kanan atau ke atas, yaitu mencari titik tengah dari 5, 6, dan 7. Dari bilangan 5, 6, dan 7, nilai titik tengahnya adalah 6. Maka bilangan yang dicari ditemukan dan proses dihentikan. Apakah nilai yang dicari belum ditemukan, maka proses akan dilanjutkan sampai bilangan tersebut sudah dicari titik tengahnya, semua kemudian proses dihentikan. Nah, sebagai proses dari pencarian biner, menggunakan elemen yang dicari, atau K sebagai pembanding, dan K akan dibandingkan dengan tengah sebagai penampung. Sebagai contoh, nilai mid adalah sama dengan K. Nah, saat mencari, kita mencari nilai tengah dari nilai mid, baik itu mid to end atau low to mid. Jika low to mid, maka jika K lebih dari mid, maka prosesnya menggunakan mid to end. Jika K kurang dari mid, maka prosesnya menggunakan low to mid. Ini sebagai contoh bilangan jika kurang dari K, maka nilai N dibagi 2 elemen. Nah, selanjutnya kita bagi lagi menjadi menjadi N dibagi 2 dibagi N dibagi 4 elemen. Seterusnya sampai tersisa 2 elemen. Nomor 1. Selanjutnya adalah membuat flowchart-nya. Nah, seperti dari C++, kita mendeklarasikan array-nya, array berjumlah 12, lalu mendeklarasikan sekian. Output adalah masukkan nilai N, input adalah nilai N, I sama dengan 1. Nah, di sini kita membuat program untuk array-nya, memasukkan angka ke I, input array I adalah kita menginput array, I sama dengan I. Nah, dalam program ini adalah program untuk mengurutkan angka yang dimasukkan, yaitu temp sama dengan A array I plus 1 sama dengan A array I plus 1 sama dengan temp. Jika program ini dijalankan, maka program akan mengurutkan array dari yang terkecil yang ke terbesar. Nah, selanjutnya adalah program menampilkan angka yang telah diurutkan, masukkan angka yang dicari, ini angka output, angka data telah diurutkan, masukkan angka yang dicari, input K sebagai pembanding, kiri sama dengan 0, kanan sama dengan N-1. Nah, ini adalah rumus tengahnya. Selanjutnya kita membuat permisalan if jika K sama dengan tengah, maka output langsung ketemu. Jika K kurang dari tengah, maka rumus seperti berikut. Jika K, maaf, di sini ada salah. Nah, ini. Maaf.
Nah, jika K kurang dari tengah, maka rumusnya kiri sampai tengah plus 1. Jika K kurang lebih dari tengah, maka rumusnya adalah kanan, tengah, dikurangi 1. Kita run. Masukkan nilai N, kita masukkan nilai N-nya adalah misal 7. Angka ke 1 90, 67. Sepertinya adalah ada. Kita masukkan lagi nilai N. Misalkan nilai 5. Nah, maaf, tadi ada salah program di sini. Kita masukkan kembali program J sama dengan 1, I sama dengan 1. Untuk for I sama dengan 1 sampai N. Kita masukkan lagi for J sama dengan 1 sampai N-1. Nilai K adalah nilai J sampai N. Jika nilai A arai J kurang dari A arai K, maka tem sama dengan A arai J sama dengan A arai K sama dengan tem. Nah, di sini adalah program untuk mengurutkan data. Memasukkan angka dari untuk for I sama dengan 1 sampai N. Nah, di sini adalah output untuk mengurutkan data. Sama seperti tadi. Kita menggunakan while jika kiri kurang dari sama dengan kanan dan I sama dengan N, maka program akan terhenti. Ini sebagai rumus, tengah sama dengan kiri plus kanan dibagi 2. Nah, jika K sama dengan tengah, maka program ketemu. Ini. Jika K tidak sama dengan tengah, maka jika K kurang dari tengah, maka kiri sama dengan tengah plus 1. Jika salah, kiri sama dengan 1. Jika benar, kanan sama dengan tengah plus min 1. Kita run. Nilai N misal 7. Nilai ke 0 adalah 76. Kita ajak aja nilainya. Nah, data telah diurutkan dan terbesar. Selanjutnya kita mencari angka yang akan dicari. Misal angkanya 89. Nah, angka 89 ada pada indeks 6. Apa betul pada indeks 6? Kita cek. 42 adalah indeks 0, 61 adalah indeks pertama, 67 adalah indeks kedua, 76 adalah indeks ketiga, 79 adalah indeks keempat, 87 adalah indeks kelima, dan 89 adalah indeks keenam. Maka program dari binary search untuk mencari angka pada angka 89 terdapat pada indeks ke-6 dan benar. Selanjutnya menggunakan kode blocks bahasa C++. Untuk menjalankan kode blocks, kita harus menginputkan header-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan
IOSTREM karena IOSTREM merupakan input-output standar dalam bahasa C++. Lalu ada using namespace std, jangan lupa semikolon. Kemudian ada fungsi utama int main dengan variabel n, array angka 12, kiri, kanan, tengah, temp, k. Dengan tipe data integer atau bilangan bulat, jangan lupa semikolon. Lalu ada bool ketemu sama dengan false, jangan lupa semikolon. Lalu ada quote, masukkan jumlah data. Kenapa saya kasih tanda petik 2? Karena saya ingin menampilkan kalimat ini pada saat di run nantinya. Lalu ada gin n, kita inputkan nilai n. Lalu ada perulangan for, integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Count angka ke i sama dengan, jangan lupa semikolon. Kemudian count Cin angka i, jangan lupa semikolon juga. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. For integer j sama dengan 0, j kurang dari n-1, j plus plus. Jika angka j-nya lebih dari angka j ditambah 1, temp angka sama dengan angka j. Angka j sama dengan angka j ditambah 1, jangan lupa semikolon. Lalu angka j ditambah 1 sama dengan temp. Lalu ada count sama dengan. Kenapa saya kasih tanda petik 2? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena saya ingin menampilkannya pada saat di run nantinya. Lalu ada count lagi, data yang telah diurutkan adalah, jangan lupa semikolon. Lalu ada perulangan for, integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Count angka i, lalu ada count sama dengan lagi, lalu ada count masukkan angka yang dicari. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kenapa saya kasih tanda petik 2, karena saya ingin menampilkannya pada saat di run nantinya. Lalu ada cin k, jangan lupa semikolon, kiri sama dengan 0, kanan sama dengan n dikurangi 1. Lalu ada perulangan will, kiri kurang dari sama dengan kanan, tengah sama dengan kiri ditambah kanan dibagi 2, jangan lupa semikolon. Jika k sama dengan angka tengah, ketemu sama dengan true. Program selesai. Salah jika k kurang dari angka tengah. Kanan sama dengan tengah dikurangi 1. Salah kiri sama dengan tengah ditambah 1. Jika ketemu sama dengan true. Lalu ada code, angka ditemukan. Lalu code data berada pada indeks ke tengah. Kenapa tengah ini tidak saya kasih petik 2? Karena ini nantinya yang akan menampilkan hasilnya. Salah jika angka tidak ditemukan. Jangan lupa semikolon. Lalu ada return 0, semikolon. angka ditemukan. Data berada pada indeks ketiga. Benar, data berada pada indeks ketiga. Jadi,
Program ini berjalan dengan lancar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.